Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danovian. Kali ini kita akan belajar tentang ukuran, letak, dan penyebaran data. Ukuran, letak, dan penyebaran data itu ada 7. Yang pertama kuartil, yang kedua desil, 3 persentil, 4 jangkauan, rata-rata simpangan, simpan baku, dan varian. Lebih lanjut, mari kita belajar. Kuartil itu adalah bilangan yang membagi data yang telah diurutkan menurut nilainya dari yang terkecil ke terbesar menjadi 4 subkelompok yang sama banyak. Dimana rumusnya kuartil adalah QJ sama dengan XJ N plus 1 bagi 4 ya. Dimana J bisa 1, 2, dan 3. Dimana Q1 adalah kuartil pertama, Q2 adalah kuartil kedua, dan Q3 adalah kuartil ketiga. Nah, Q2 ini biasanya sama dengan median atau tengahnya nih. Contoh data, ada sekelompok data seperti ini, 3, 4, 8, dan seterusnya. Nah, sebenarnya data diurutkan terlebih dahulu ya untuk mencari nilai kuartilnya menjadi 3, 3, 4, dan seterusnya. Adapun untuk mencari nilai kuartil pertama, kita masukkan ke dalam rumus ya. Q1 sama dengan S1 kali karena N nya 14 tambah 1 terus dibagi 4 ya. Sama dengan X15 bagi 4 sama dengan X4,75. Nah, ini kita uraikan lagi jadi sama dengan X4 tambah 0,75. Tadi kan 4,75 ya. Jadi X4 ditambah 0,75 dikali X5 dikurang S4 sama dengan 4 tambah 0,75 dikali 6 dikurang 4 sama dengan 4 ditambah 1,5. Jadi nilai kuartil pertamanya adalah 5,5. Begitu juga kuartil kedua, kita masukkan sesuai rumusnya, diperoleh X 7,5. Kita masukkan lagi rumusnya, X7 tambah 0,5 dikali X8 kurang X7, maka diperoleh hasilnya Q2 nya sama 7,5. Begitu juga kuartil ketiga, kita masukkan rumus Q3 sama dengan S3 kali karena N nya 14 tambah 1 dibagi 4 sama dengan S45 bagi 4 sama dengan X 11,25. Kita uraikan sama dengan S11 tambah 0,25 dikali S12 dikurang S11. 8 tambah 0,25 karena S12 nya itu setelah data diurutkan adalah 9 dan X11 nya itu adalah 8, maka 8 tambah 0,25 dikali 9 kurang 8 sama dengan 8,25. Itu adalah nilai kuartil ketiganya. Nah, itu adalah untuk data tunggal. Nah, bagaimana dengan mencari nilai kuartil pada data berkelompok? Nah, ini ada rumusnya, kuartil KJ QJ sama dengan batas bawah kelas kuartil KJ B QJ tambah interval I dikali JN per 4 dikurang F QJ kurang 1, dimana F QJ kurang 1 adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil KJ dibagi frekuensi kelas kuartil KJ. Ini ada contoh data kelas intervalnya dan frekuensinya jumlahnya adalah 80. Maka kuartil pertama N sama dengan 80. Nah, dimana kalau letak Q1 nya sama dengan JN per 4 sama dengan 1 N per 4 sama dengan 80 karena N nya 80 ya. 80 bagi 4 sama dengan 20, yaitu di kelas 65 sampai 69. Karena 1 ditambah 2, 3 tambah 11 14 tambah 10 24. Jadi 20 itu berada di kelas interval 05 sampai 69. Nah, berapakah batas bawah dari 65? Yaitu dikurang setengah ya, 64,5. Intervalnya adalah 5. Frekuensi kumulatifnya FQ1 frekuensi kelas ke-65 sampai 69 itu kan 10. Dan sebelum frekuensi kumulatif sebelumnya adalah 1 tambah 2 tambah 10 adalah 14. Kita masukkan ke rumusnya Q1 sama dengan BQ1 tambah interval kali karena dia kuartil pertama seperempat N dikurang frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil dibagi frekuensi kelas kuartil tersebut. Sama BQ1 nya tadi kan 64,5, kita masukkan aja nih, gampang kan, tambah 5 kali 1 dikali karena N nya 80 yaitu 80 dibagi 4 dikurang FQ1 kurang 1 nya 14 dibagi FQ1 nya 10. Tadi pula hasilnya 67,5. Itulah nilai kuartil pertamanya.
Adapun kuartil keduanya ya sama, kita masukkan N-nya 980, letak Q2 nya adalah 2/4 N ya, karena N 80 senang 2 ke 80 dibagi 4 sama 40, yaitu pada kelas 75 sampai 79 ya. Ya, jadi kalau nilai 40 itu setelah ditambah frekuensinya nih 1 tambah 2 tambah 11 tambah 10 tambah 12 tambah 21. Nah, itu nilai 40 nya itu pada kelas interval 75 sampai 79. Dan batas bawah Q2 nya kan 75 itu 74,5, intervalnya 5, FQ nya 921, kemudian FQ nya 921 ya, dan frekuensi kumulatif sebelumnya adalah 36 ya, diperoleh dari 1 tambah 2 tambah 11 tambah 10 tambah 12 36. Kita masukkan rumus Q2 sama BQ2 tambah 2/4 N kurang FQ2 kurang 1 F bagi FQ2 ya, frekuensi kumulatifnya. Karena batas BQ2 nya 974,5 tambah intervalnya 5 dikali 2 kali 80, karena N nya 80 ya, bagi 4 dikurang frekuensi kumulatif sebelumnya 36 dibagi frekuensinya pada kelas interval kedua bagi 21, jadi sama dengan 75,45. Begitu juga kuartil ketiga sama ya, jadi gampang ya, N 80, letak Q3 nya 3/4 N, 3/4 ke 80 sama 60, berada di kelas 80 sampai 84. Q3 nya 79,5 ya, intervalnya 95, frekuensi Q3 nya 6 ya, di 80 sampai 80 frekuensinya 6, frekuensi sebelumnya adalah 57 yang diperoleh dari 1 tambah 2 tambah 11 tambah 10 tambah 12 tambah 21 57. Nah, kita masukkan ke rumus Q3 sama dengan BQ3 tambah interval kali 3/4 N dikurang FQ3 kurang 1 bagi FQ3 979,5 ditambah intervalnya 5 dikali 3 kali 80 dibagi 4, karena N nya 80 ya, dikurang 57 ya, bagi 6, diperoleh Q3 sebenarnya 82. Nah, ini adalah desel. Desel adalah jika kumpulan data dibagi jadi 10 bagian yang sama, maka dapat 9 pembagi dan tiap pembagi dinamakan desel. Desel data tunggal rumusnya ini ya, DJ 9 SJ kali N tambah 1 plus 10. Desel data per kelompok ini rumusnya ya, DJ 9 BDJ tambah interval kali JN per 10 kurang frekuensi kumulatif sebelumnya bagi FDJ. Nah, persentil jika kumpulan data dibagi jadi 100 bagian yang sama, maka dapat 99 pembagi dan terbagi 8 persentil. Dimana rumusnya adalah persentil data tunggal PJ sama SJN tambah 1 per 1 dengan J sama 1 sampai 99. Dan persentil data per kelompok PJ sama BPJ tambah interval PN plus 10 kurang FPJ kurang 1 per FPJ, dimana J sama 1 sampai 99. Nah, sekarang kita masuk ke jangkauan. Apa itu jangkauan atau range? Kita sana Xmax per Xmin. Jadi contoh data sebagai berikut: 2 3 3 5 5 5 8 10 12. Maka datanya kita bisa rumus ya, R sama dengan Xmax kurang Xmin kurang 12 kurang 2 9 10 ya. Adapun hamparan jangkauan terkuartil rumusnya H sama dengan Q3 kurang Q1, simpangan kuartil rumusnya QD sama Q3 kurang Q1 bagi 2, dan simpangan rata-rata atau mean deviation rumusnya nih MD sama per N sigma S kurang S bar ya, dimana MD adalah sigma rata-rata atau mean deviation, dan sama dengan banyaknya data, S data TI dan S adalah rata-ratanya. Adapun contoh datanya adalah 2 3 6 18 11, maka rata-ratanya kita masukkan rumus S bar sama dengan S per N sigma S. Jadi 2 tambah 3 tambah 6 tambah 8 tambah 11 tambah 5 sama dengan rata-ratanya adalah 6. Adapun semua rata-ratanya MD sama S per N sigma S kurang S bar. 16 per 5 kali 2 dikurang 6 tambah 3 kurang 6 tambah 6 kurang 6 tambah 8 kurang 6 tambah 11 kurang 6 ya, jadi isi kurang rata-ratanya ya. 16 per 5 kali 4 tambah 3 tambah 0 tambah 2 tambah 5, jadi gak ada minus ya, positif semua. 2 kurang 6 dianggap positif yang 4 ya, 3 kurang 6 3 9 2,8 simpangan rata-ratanya. Nah, bagaimana dengan rumus simpangan baku atau standar deviasi? Rumusnya adalah S dengan akar per N kurang 1 sigma S kurang S bar dikuadratin, dimana S adalah simpangan baku, N adalah banyak data, S adalah data KI, dan S adalah rata-rata.
Adapun ragam atau varian adalah rumus ini. S pangkat 2 sama dengan 10 N kurang 1 sigma C kuadrat S bar dikuadratin. Contoh datanya 2, 3, 6, 8, 11. Kita cari rata-ratanya sama ya tadi 1/5 kali 2 tambah 3 tambah 6 tambah 8 tambah 11 sama dengan 6. Nah kita pakai tabel bantu ya, jadi X sama 2, 3, 6, 8, 11. Kemudian kita pakai kolom bantu X kurang S bar sama dengan, jadi karena S barnya 6 ya, jadi 2 kurang 6 sama minus 4, 3 dikurang 6 minus 3, 6 dikurang 6 sama 0, 8 kurang 6 sama 2, 11 kurang 6 sama 5 ya. Kemudian kita pakai kolom bantu lagi, sebelahnya X kurang S bar dikuadratkan, jadi minus 4 dikuadratkan 16, minus 3 dikuadratkan 9, 0 dikuadratkan 0, 2 dikuadratkan 4, 5 dikuadratkan 25, jadi totalnya adalah 54. Kita masukkan ke rumus S sama dengan akar 1/n kurang 1 sigma C kurang S bar kuadrat sama dengan akar 1/5 kurang 1 kali 54 dan akar 13,5 sama 3,67. Dan untuk ragam tufurannya tinggal dikuadratkan aja, S kuadrat sama dengan 3667 dikuadratin sama 13,5. Baiklah, demikian saja pelajaran kali ini. Hanya maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.